Nebeng siapa Mbak? Mobil pribadi, mobil pribadi. Saya sebutnya demo apa ya? Intinya demo mini lah ya. Demo mini. Nah, terus ada tulisan Adili Jokowi. Nah, sudah lihat kan dari itu? Nah, itulah katanya. Itulah bukti yang mereka bawa ke KPK dan ke MK untuk Jokowi minta diadili. Ya, membungkam munculnya Amin Rais, Said Didu, Abraham Samad. Ya, teman-teman semuanya selamat bergabung kembali. Sehat selalu, lancar rezeki. Publik geger. Najwa Shihab mengunjungi Bapak Jokowi di Solo. Setelah sebelumnya Mbak Najwa ini sudah bikin gaduh publik dengan logo peringatan darurat warna biru bergambarkan Garuda Pancasila. Juga celetukan nebeng yang Mbak Najwa tujukan kepada Bapak Jokowi ketika diantar pulang ke Solo menggunakan pesawat TNI AU setelah purna tugas dari kepemimpinannya sebagai presiden. Kali ini Mbak Najwa Shihab yang nebeng jadi Ternak Mulyono. Tak hanya itu teman-teman, banyak sekali video menarik yang akan kita simak bersama. Di antaranya, demo Solo sepi personil, gambar OCCRP jadi bahan bukti untuk tuntut Jokowi ke KPK. Kunjungan Hotman Paris ke IKN patahkan isu IKN mangkrak. Permintaan maaf Rocky Gerung, minta sudahi kegaduhan. Ini buntut ngatain bajingan tolol kali ya. Lalu tanggapan netizen perihal pidato Bapak Prabowo yang tidak ingin dipisahkan dengan Bapak Jokowi. Nah, mari kita mulai simak. Ini. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Mbak Najwa Shihab jauh-jauh dari Jakarta ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Baik-baik loh Mbak. Ntar dibilangnya Ternak Mulyono, Buzzer Mulyono, Pemuja Mulyono. Bukan aku yang ngomong Mbak, tapi tetangga-tetangga sebelah. Chef Arnold aja dibilang Ternak Mulyono. Jokowi dibilangnya Ternak Mulyono. Nah. Sama tuh kayak kemarin Chef Arnold masak nasi goreng di rumah Pak Jokowi di Solo. Dibilangnya Ternak Mulyono Mbak. Cie, Mbak Najwa Ternak Mulyono ke rumah Pak Jokowi soalnya. Cie, Buzzer Mulyono Mbak Najwa. Ngomong-ngomong Mbak Najwa naik bis nomor berapa Mbak? Soalnya kemarin kan rumornya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu bisnya dikoordinir Mbak. Mbak Najwa nomor bis berapa? Atau Mbak Najwa ke Solo? Nebeng siapa Mbak? Mobil pribadi, mobil pribadi. Mbak Najwa. Iya Mbak Najwa Ternak Mulyono. Entah ada angin apa sehingga seorang presenter terkenal di Indonesia, seorang jurnalis dan juga sengkot seorang politisi, Najwa Shihab ya, politisi perseorangan Najwa Shihab ini mengunjungi atau menyambangi rumah Pak Jokowi ya, dan sepertinya mendapatkan privilege ya, hak istimewa karena melewati antrian panjang. Dan yang menarik adalah statement ketika beliau pertama kali menjabat tangan Pak Jokowi dan mengatakan terima kasih Pak Jokowi atas undangannya. Ini sebenarnya harus digarisbawahi, sebenarnya beliau ingin mengatakan bahwa saya diundang loh ya, saya bukan datang begitu bukan datang saja. sendiri ya. Saya diundang. Entah ada mungkin apa takut yang dikiranya dibicarakan oleh Pak Jokowi bersama Najwa Shihab ya, atau mungkin memberikan privilege khusus bagi Najwa Shihab sebagai seorang presenter dan jurnalis yang sangat populer di Indonesia untuk mendengar langsung cerita-cerita selama Pak Jokowi menjabat di 10 tahun. Kita nantikan saja apa isi percakapan yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Kemarin ya di Solo itu ada demo ya. Saya sebutnya demo apa ya? Intinya demo mini lah ya. Demo mini. Walah, ini paling emak-emak yang suka barengan sama Said Didu ini nih. Udah panas-panas cuman puluhan orang, dan lucunya lagi koordinator salah demo tersebut ya, itu ternyata bekas caleg dari PD Perjuangan yang gagal. Ngapain ini gambar? Gimana teman-teman?
sudah lihat nggak video yang barusan saya stick tadi itu? Ah, Lihat kan sudah? Yang ada apa itu? Yang kertas ada posisi gambar Bapak Arpi. Jokowi, ada juga OSSRP katanya terkorup nomor 2 di Ah, dunia. Nah, terus ada tulisan adili Jokowi. Nah, sudah lihat kan tadi itu? Nah, itulah katanya. Itulah bukti yang mereka bawa ke KPK dan ke MK untuk Jokowi minta diadili. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf. udah kena mental nih. Ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna. Bukan belum mampu mencerna. Jadi saya akan terus menjadi Ada Bung itu loh, Rocky. Pokoknya ya. Stick Bang Rocky, lawannya nggak bisa tidur kayaknya ini. Ya, udah mulai nggak nyenyak tidur, makan nggak enak, ya kan? Gara-gara ucapan di eranya Pak Prabowo bikin nggak nyenyak tidur, nggak enak makan. Mulutmu harimau Rocky. Nikmati sekarang, siap-siap masuk dalam karung. Tapi ini bukan Kementerian Reshuffle, ini murni mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak. Tidak mangkrak ya, oke. Dibuktikan langsung sama Pak Hotman. Dan ini sekaligus juga ya, Hotman Paris Hutapea ingin memberitahu kepada kita semua bahwasanya apa yang sudah dikerjakan Bapak Prabowo memang betul-betul sedang dikerjakan dan sebentar lagi akan rampung ya. Dan juga Pak Hotman rencananya akan buka Holy Wings di sana. Ikut dong. Ya, jadi ini seolah-olah juga ya membungkam munculnya Amin Rais, Said Didu, Abraham Samad, setelah itu Refli Harun, Rocky Gerung yang mengatakan selama ini bahwasanya IKN akan mangkrak lambemu. Kalian itu semua ya, omongan kalian itu nggak ada yang bisa dipercaya. Omonganmu iku koyo susune tonggoku, gede, empuk, tapi ra iso dicekel. Oke, buat yang tidak suka Pak Jokowi, buat yang kecewa dengan Pak Jokowi, yang berharap Pak Jokowi dimusuhi oleh Pak Prabowo atau Pak Jokowi diabaikan oleh Pak Prabowo. Sudah jelas di sini? Sudah paham di sini? Pak Jokowi itu mentornya Pak Prabowo bicara kepemimpinan. Dia itu rule of power. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha ingin memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sudahlah. Mungkin namanya orang harus berusaha. Tapi melihat statement beliau, saya pikir Anda harus mengerti dan paham. Pak Prabowo bukan seculas dan sepicik Anda, yang jelas itu. Pak Prabowo tahu diri, tahu rasa berterima kasih, dan beliau belajar dari apa yang sudah ia rasakan, kekalahan bertubi-tubi, lalu akhirnya beliau memenangkan karena berkat salah satunya faktor Pak Jokowi. Faktor Pak Jokowi ya. Lalu bicara pemerintahan, bicara mengendalikan sebuah kepemerintahan, Pak Jokowi salah satu mentor yang sangat sukses. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi sekali lagi, buat yang kecewa dengan Pak Jokowi dan buat yang tidak suka dengan Pak Jokowi, ingat kata-kata Pak Prabowo. Jangan malu-malu mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ingat, pendukung Pak Jokowi ada di mana-mana, walaupun Pak Jokowi tidak kemana-mana. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan, kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang
sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat. Nah, itulah teman-teman kabar terbaru perpolitikan negeri ya. Banyak video-video menarik, diantaranya Mbak Najwa Shihab mengunjungi Bapak Jokowi di Solo, dan sekarang videonya sudah tayang di channelnya Mbak Najwa ya. Jadi buat teman-teman yang barangkali belum nonton videonya, tonton dulu di akun channelnya Mbak Najwa, karena itu pembicaraannya atau pembahasannya ya sangat menarik sekali untuk disimak. Nah, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Sampai jumpa lagi di next video.